Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jadi video ini, khususnya video-video yang ada di channel Kohen ini, lebih membahas soal kesadaran dari perspektif subjektif Kohen. Jadi mohon dicerna kembali, ditelaah kembali. Ya, jangan percaya amat juga sih sama Kohen, karena itu pengalaman subjektif yang mungkin secara esensi itu bisa dipetik. Ada yang relate dengan pengalaman kalian. Dan kebetulan kali ini Kohen ingin membahas soal trauma dan luka batin dari perspektif Kohen dalam berproses, dalam bertumbuh, hingga ke titik saat ini. Oke guys, kita mulai ya. Jadi ini adalah tema yang sangat penting dan sempat tabu sih untuk dibicarakannya. Karena kita ini adalah budaya timur yang di ajaran-ajarannya itu ramah, santun, dan juga menghormati perasaan dan juga peduli terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Oke, jadi tapi sisi buruknya adalah ada yang namanya itu kesan sungkan ya. Saking sungkannya itu kita seperti terprogram untuk mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Bahkan pada saat kita benar pun kita tidak berani untuk mengatakan kebenaran itu, gitu. Ya, jadi di sini ada seperti proyeksi dari trauma dan luka batin yang dimana ya memang itulah perjalanan jiwa gitu loh dalam berproses ya. Nah, langsung mulai aja ya. Jadi apa sih sebenarnya luka batin dan trauma batin itu jika dilihat dari perspektif yang lebih luas? Nah, Cohen nih sempat berkontemplasi khususnya dalam perjalanan evolusi jiwa Cohen tuh ternyata luka batin itu adalah salah satu bagian penting dari perjalanan spiritual, tidak hanya jiwa Cohen tetapi setiap jiwa. Kenapa? Karena titik berangkatnya kita evolusi jiwa itu bisa mulai dari titik yang sama, yaitu dari gelap menuju terang. Di trauma dan luka batin ini adalah sebuah konteks soal penggambaran sisi yang gelap dan kita berusaha untuk bertumbuh, berevolusi kembali menjadi terang. Yang kedua itu adalah mukadimah. Ini adalah bab pembuka. Bab pembuka menuju pengenalan diri, baik yang sejati maupun juga diri yang palsu. Ya. Jadi ini menarik ya. Ternyata pada saat kita mulai membahas soal luka batin, artinya kita sudah mengalami luka dan trauma batin itu. Bahkan dalam periode waktu yang cukup lama. Nah, pada saat kita mempertanyakan itu, ya, mempertanyakan kembali kepada diri kita sendiri. Sebenarnya di situ tuh kita mulai memahami ada yang namanya diri sejati dan juga diri yang palsu. Ya, yang dimana
ini hanya bisa dimulai pada saat kita mulai fokus ke dalam diri. Kita mulai hadir critical thinking, bertanya ke diri sendiri, ya. Tetapi kembali lagi dibutuhkan pengalaman dalam menjalani yang namanya itu bab pembuka ini. Lalu syarat utama untuk bisa menyadari dan mengenal potensi diri lewat penyembuhan luka batin. Nah, setelah luka-luka batin ini yang selama ini ternyata menjadi hijab, ya, membungkus potensi jiwa kita yang sejati itu, maka proses penyembuhan luka batin itu adalah syarat utama, ya, untuk bisa masuk ke ranah potensi diri, potensi jiwa yang sejati. Ya, dan potensi ini nanti akan sangat dibutuhkan, ya. Akan sangat dibutuhkan bagi jiwa itu mencari yang namanya makna lewat berkarya. Atau yang lebih dikenal dengan misi jiwa. Yang berikutnya adalah pengalaman penting bagi jiwa untuk belajar soal adaptasi, kultivasi, evolusi, dan kebermanfaatan. Jadi, dari pengalaman Cohen itu, Cohen bisa membreakdown menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah adaptasi. Ternyata kita ini adalah makhluk yang sangat bisa untuk beradaptasi di keadaan apapun. Ya. Tetapi yang bikin sulit itu adalah sebenarnya soal ketidaksadaran soal diri kita sendiri. Oke. Karena kalau dari pengalaman Cohen itu, takut itu adalah bentuk dari produk dari pikiran tuh yang biasanya tuh dominan tinggal di masa depan, atau dia terlalu terburu-buru memprediksi masa depan dia sendiri, sehingga dia terjebak dalam yang namanya ketakutan, kecemasan, overthinking, bahkan sampai ke penyakit yang kita kenal sebagai anxiety. Itu akarnya adalah ini. Nah, pada saat kita menyadari kalau kita ini ternyata tidak semudah itu, ya, untuk mati, ya. Nah, di situ sebenarnya kita menyadari keahlian kita salah satunya adalah mampu beradaptasi di keadaan apapun. Mau kamu posisinya itu minus, mau kamu posisinya itu adalah berlebih, ya. Mau kamu posisinya itu adalah sakit keras, ya. Kita mampu beradaptasi. Tetapi itu dibutuhkan proses titik balik, yaitu yang tadinya kita fokus keluar diri, sekarang balik, mulai fokus ke diri sendiri, memperbaiki apa sih yang harus diperbaiki. Nah, biasanya terkait dengan luka dan trauma batin. Oke. Yang kedua itu kultivasi. Kultivasi itu soal mengolah energi, ya, mengolah dari energi yang negatif, yang minus, ya, diolah menggunakan kecerdasan intelektual, emosional dan juga kecerdasan spiritual yang kita miliki. Jadi semakin kita mengenal diri itu, kita akan semakin paham bagaimana sih mengolah, ya, energi-energi yang ada di dalam diri, khususnya energi ketakutan, yang bisa dirubah menjadi energi cinta ke diri sendiri. Ya, itu di ranah kultivasi. Nanti mungkin saya akan bahas ke ranah alkimia.
atau alkemis ya. Itu di video berikutnya ya. Yang ketiga itu soal evolusi. Jadi seperti yang di awal Cohen sampaikan soal perjalanan dari gelap menuju terang itu adalah proses evolusi jiwa. Proses evolusi jiwa yang tadinya dia lupa mengenai diri dia, siapa dia, lalu dia berevolusi kembali menjadi sejatinya dia. Ya. Nah, proses evolusi ini ya memang titik berangkat awalnya lewat mengalami luka dan trauma batin ini. Tetapi luka dan trauma batin ini sebenarnya adalah sebuah syarat utama, bab pembuka bagi jiwa mulai menjalani proses evolusinya itu. Ya. Yang terakhir itu adalah setelah dia bisa berevolusi, dia masuk ke ranah kebermanfaatan. Nah, ini hubungannya adalah dengan potensi sejati dari jiwa masing-masing. Kenapa? Karena sejatinya kita itu unik dan otentik. Nah, mengenal diri itu, belajar kesadaran itu secara simpel adalah soal pengenalan diri. Makanya kenapa pengenalan diri itu sangat penting. Ya. Supaya kita bisa kembali ke fitrahnya kita, yaitu sesuai dengan desain awalnya. Semisal Cohen itu memang dilahirkan potensinya itu menjadi ikan yang jago berenang, maka secara sadar Cohen itu tidak perlu berkeinginan untuk belajar terbang seperti burung gitu loh. Ya. Karena ini akan meneruskan proyeksi dari luka dan trauma batin itu. Artinya kita belum selesai, kita belum mengenal diri kita sendiri. Dan asas kebermanfaatan ini syarat utamanya adalah kita sudah selesai dengan semua luka-luka batin dan trauma kita dan kita cerdas secara emosional sehingga kita bisa fokus sepenuhnya karena mengakses potensi dan mengaktualisasinya menjadi sebuah karya dan karya itu bisa bermanfaat. Jadi yang berikut itu adalah tidak ada yang bisa menyembuhkan luka dan trauma batinmu selain dirimu sendiri. Dan semua bermula dari sadar diri. Jadi ada kesalahan miskonsepsi dengan bertumbuhnya kesadaran kolektif pada saat ini. Ya. Jadi di awal-awal itu kita pada saat mengenal yang namanya luka batin dan trauma batin, kita cenderung mempunyai persepsi kalau ada seseorang guru ataupun seseorang yang lebih senior yang mampu menyembuhkan luka batin kita. Nah, ini sebenarnya adalah kesalahan yang umum gitu loh. Karena Cohen juga pernah ngalamin ini. Karena sejatinya luka batin dan trauma batin itu hanya bisa disembuhkan oleh diri Cohen sendiri. Kenapa? Karena itu adalah sebuah syarat utama agar Cohen itu bisa layak atau pantas untuk mengakses potensi jiwa Cohen sendiri. Nah, salah satu potensi jiwa Cohen itu adalah soal mengakses pengetahuan sehingga bisa berbagi ke teman-teman, salah satunya lewat video ini. Ya. Jadi semua mulai dari sadar diri. Nah, pada tahap sadar diri ini kita mulai ada kesadaran gitu loh. Menyadari kalau ada yang perlu dirubah nih. Ya, nggak bisa hidup tuh seperti ini terus. Ya. Terjebak dalam mode hidup yang survive, yang dimana survive itu soal mengulangi
pengalamannya, namun semakin diulangi pengalamannya, penderitaannya bertambah. Di situ kita akan ada perlawanan dari diri palsu. Enggak, kita tetap bisa, kita tetap yakin. Padahal di situ konteksnya adalah kita harus berani untuk mengakui soal kita masih terluka dan kita masih terpengaruh oleh trauma batin yang harus kita sembuhkan sendiri. Jadi dia sadar ada yang harus dirubah. Yang kedua itu soal eksplorasi diri. Nah, di eksplorasi diri ini, Cohen mulai mengeksplor baik pikiran, perasaan, emosi. Nah, di situ akan ketemu tuh sebenarnya kalau kita fokus. Apa yang sebenarnya yang menjadi program dari kecil, dari awal luka batin dan trauma ini Cohen dapatkan. Sehingga Cohen tahu bagaimana Cohen itu mulai untuk mengkultivasi, mengolah, mengkoreksi, meluruskan yang berujung soal sadar soal Cohen, pengenalan diri atas Cohen sendiri. Yang ketiga itu pengertian diri. Mulai mengerti apa yang dilakukan dan kenapa dilakukan. Ya. Nah, pada saat kita mulai terus mendalami pengenalan diri ini, maka akan mulai ada yang namanya itu tuntunan. Ada yang namanya itu intuisi, ada yang namanya itu kata hati, gitu, suara hati. Yang mungkin di awal-awal tuh kita nggak mengerti gitu. Ini suaranya siapa? Apakah suara si ego, si pikiran, atau si jiwa gitu. Tetapi setelah kita melakukan yang namanya sadar diri dan eksplorasi diri, ada banyak hal tuh yang terbenahi. Nah, setelah banyak hal yang terkoreksi dan dibenahi itu, disinilah mulai mengerti gitu loh. Apa yang akan dilakukan dan kenapa itu tetap saya lakukan ke depan. Karena ini adalah proses transisi dalam transformasi dari gelap menuju terang. Setelah itu, setelah dia melakukan yang namanya repetisi latihan itu akan menuntun masuk ke tahap cinta ke diri. Nah, tahap penyembuhan secara utuh tuh adanya di sini. Ya. Kenapa? Karena yang bisa menyembuhkan luka dan trauma batin dirimu sendiri adalah cinta kepada dirimu sendiri. Kenapa? Karena hanya cintalah yang mampu menyembuhkan dan menumbuhkan. Jadi cinta itu tidak hanya menyembuhkan luka dan trauma batin, tetapi dia juga menumbuhkan evolusi jiwa kamu gitu loh. Transendensi. Harap diingat, energi terbesar, tertinggi yang ada di alam semesta ini adalah energi cinta kasih. Jiwa kita itu sejatinya ya berusaha berkoneksi dengan percikan Sang Ilahi yang ada di dalam diri kita. Yang dimana secara esensi percikan itu ya soal cinta kasih. Energi cinta kasih itu. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, masalahnya adalah luka dan trauma batin ini akan menciptakan sebuah mental block. Akan menciptakan sebuah
hijab. Sehingga ada keterpisahan, ada ilusi keterpisahan. Ya, yang dimana ada keterpisahan antara jiwa dengan percikan itu sendiri. Ya. Makanya cinta ke diri sendiri, self love itu syarat utama. Lalu masuk ke transformasi diri. Nah, di sini mulai nih. Nah, mulai jiwa ini bisa kembali ke fitrahnya, yaitu suci dan juga tenang. Ya. Jadi dia sudah melakukan yang namanya itu koreksi, sudah melakukan yang namanya itu letting go, melepas yang bukan dia, ya, menyembuhkan luka batin, ya, dan juga penerimaan soal trauma-trauma itu. Nah, jadi dalam konteks ini, bab soal penerimaan itu adalah syarat utama. Penerimaan atas apa? Atas semua yang terjadi, pengalaman yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan lahirnya luka dan trauma batin. Ya. Dan dengan cinta ke diri sendiri, kita akan mulai bisa empati. Nah, ini adalah proyeksi orang yang sudah cinta ke diri sendiri. Dia akan melahirkan empati, yang dimana empati itu akan membantu dia mampu memaafkan, bahkan berujung ke mengampuni. Gitu. Karena dia paham gitu loh. Kalau setiap orang itu pada dasarnya secara esensi ya sama. Gitu loh. Sama-sama mempunyai perjalanan masing-masing, sama-sama mempunyai titik berangkat yang sama, yaitu dari luka dan trauma batin, sama-sama mempunyai percikan sang ilahi di dalam diri. Ya. Yang terakhir adalah berdaulat atas diri. Nah, disinilah dia punya kendali atas diri secara total dan utuh. Karena diri palsu itu sudah tidak lagi dominan atas diri. Ya. Tentu saja itu karena luka dan trauma ini disembuhkan. Sehingga ego yang tadinya diproyeksikan untuk sebagai alat menyelamatkan si jiwa, ya, ego akan kembali lagi ke kedudukannya atau makomnya itu legowo, dikendalikan oleh si jiwa. Kenapa? Karena secara kesadaran ego itu sudah tidak ada lagi gitu loh alasan untuk menguasai diri. Kenapa? Karena luka dan trauma yang dulu menandakan jiwa dalam keadaan bahaya itu sudah tidak ada, sudah disembuhkan. Sehingga dia tidak perlu lagi dominan. Ya, jadi diri palsu itu ya sebenarnya adalah proses mekanisme kodrat dari fitrah dari masing-masing alat ini. Ya, kalau ego itu fitrahnya adalah untuk menyelamatkan jiwa, maka selama luka dan trauma ini nggak disembuhkan, dia harus memegang peran itu, menjalankan peran itu. Ya, salah satu contohnya adalah pada saat kita ada keadaan yang membahayakan jiwa. Misalnya kebakaran. Ya, pada saat ada keadaan yang membahayakan jiwa itu, kita bisa loncat dari ketinggian yang kita secara logika itu nggak make sense, tidak masuk akal.
Kita bisa ngangkat kulkas gitu loh. Kan ada ya orang-orang begitu ya. Nah itu bayangin, sebegitu kuat gitu loh tenaga dari ego untuk menjalankan fitrahnya. Jadi jangan heran gitu kalau tahap awal itu sebelum ini tersembuhkan, ego akan melakukan resistensi atau perlawanan. Karena itu sudah fitrahnya dia. Nah, pada saat berdaulat atas diri itulah ego kembali, ego dan pikiran, alat-alat itu kembali bisa dikendalikan oleh si jiwa. Dan jiwa sekali lagi menjadi pemimpin atas diri. Ya. Dan setelah itu tugasnya itu adalah mulai terkoneksi dengan percikan ilahi yang ada di dalam diri kita. Atau keilahian kita. Nah, disitulah nanti potensi jiwa itu akan mulai dikenali, diaktualisasi, dan juga diproyeksikan untuk kebermanfaatan. Ya. Nah, itu semua adalah proses transendensi, evolusi jiwa. Lalu efek paling parah dari luka dan batin, trauma batin itu adalah misidentifikasi diri yang berujung ke krisis cara bereksistensi atau cara menjalani kehidupan. Jadi maksudnya gimana? Jadi pada saat luka dan trauma batin itu masih belum sembuh, maka ada yang namanya itu salah mengidentifikasi siapa aku. Ya. Seperti yang tadi sudah sampaikan, di saat luka batin ini belum sembuh, maka ego dan pikiran akan dominan gitu loh atas si jiwa. Nah, pada saat ego dominan itu, yang terjadi adalah mode hidupnya adalah survive, mengulangi dan menambah penderitaan. Nah, pada saat ada proses penyembuhan luka batin sedikit demi sedikit, dia bisa upgrade, masuk ke ranah adaptif. Nah, di sini pikirannya mulai hadir nih, dominan sebagai pencari solusi. Nah, adaptif itu adalah mampu menanggulangi pengulangan itu dan juga bisa mencari solusi. Jadi dia bisa ngulangin, tapi setelah diulangin sekali dia bisa keluar. Jadi ada fokus mencari solusi. Dan kalau luka batin itu tersembuhkan, maka ya, dia akan upgrade lagi masuk ke ranah kreatif. Yang dimana disinilah proses evolusi jiwa itu mulai hadir bertumbuh dan jiwa itu sebagai pengendali atas alat-alat ini. Yang di sini dia prosesnya adalah having doing, ngejar perolehan. Ya, jadi nggak jauh-jauh dari ngoyo, fokus ke keinginan, selalu merasa kurang, cemas dan takut. Ujungnya adalah meaningless. Jadi kita ini seperti orang yang berputar-putar di roda hamster. Hanya untuk ngejar keinginan dan juga perolehan. Doing dan having aja gitu. Ujung-ujungnya apa? Dari doing dan having. Kerja, dapat, ujung-ujungnya cuma saving. Simpan. Nanti kalau tubuhnya udah sakit, savingnya ini dibuang untuk paying. Bayar udah. Ujung-ujungnya apa? Meaningless. Ya. Luka batin tuh bisa menjadi proyeksinya seperti itu. Ya. Dan pola menjalani kehidupannya ya hubungannya transaksional. Ya, antara dirimu dengan orang lain dan juga dirimu dengan Sang Pencipta. Hubungannya transaksional. Dan arahnya adalah destruktif. Nah, kalau dia sudah selesai dengan luka batin itu, dia akan kembali menjadi fitrahnya dia atau being. Nah, pada saat being ini, dia ini mampu kreatif. Kenapa? Karena dia
menyadari kalau dia itu ternyata adalah bagian dari semesta. Jadi sumber daya dari semesta itu bisa diakses untuk diolah. Ya. Nah, yang dimana nanti ujungnya adalah untuk asas kebermanfaatan gitu loh. Nah, pada saat dia berada di ranah being, ya, indikatornya itu ya dia mulai berkecukupan, mulai sering bersyukur, dan tahu esensi soal melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena soal hasil dia tahu itu bukan ranahnya. Makanya di situ ada proses berserah. Dan hubungan antara dia dengan dirinya sendiri dan orang lain serta dengan semesta dan sang pencipta adalah hubungannya partisipatif, kolaborasi. Ya. Kenapa? Karena secara fitrah nanti kalian akan menyadari kalau setiap jiwa itu berpotensi menjadi kepanjangan tangannya, ya, jalur berkat, alat peraga dari sang pencipta, dari semesta, untuk berkiprah di ranah dualitas ini. Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya soal dualitas dan non-dualitas. Dan hidupnya itu penuh makna. Ya. Jadi di situ sudah tidak ada lagi misidentifikasi. Ini non-being, diri palsu. Ini diri sejati yang nanti bisa terkoneksi dengan keilahian yang ada di dalam diri. Atau kalau teman-teman sebut sebagai ruh. Nah, kuncinya adalah apa? Hukum soal apa yang dirubah di dalam diri, maka yang di luar diri akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi, di saat kita melakukan yang namanya self-healing, ya, maka tidak hanya diri kita yang berubah, tetapi hal-hal di luar diri kita juga akan menyesuaikan, mengikuti perubahan diri kita. Kenapa? Karena kita ini makhluk energi yang mampu menciptakan vibrasi dan bermain di frekuensi tertentu. Nah, inilah yang disebut proses kultivasi dari energi takut kita mengolah menjadi energi cinta lewat yang namanya kesadaran. Artinya, antara energi takut dan cinta ini sudah ada di dalam diri. Masalahnya kita nggak sadar. Ya. Dan ini akan sangat mempengaruhi soal yang namanya itu medan energi kita sendiri. Yang tadinya kita terluka oleh luka batin dan trauma itu, begitu kita menyembuhkan, maka energi cinta itu akan membentuk yang namanya itu medan energi yang melindungi. Ya, sehingga kita tidak mudah gitu loh untuk terpancing ke trigger, bahkan merespon secara spontan. Ya, karena ada medan energi ini yang melindungi kita sehingga pada saat ada peristiwa apapun itu ada yang namanya itu jeda. Nah, proses jeda itulah yang nanti akan melahirkan kebijaksanaan kalau kita bisa latih. Nah, pada saat kita menyembuhkan diri kita sendiri dari luka batin, yang terjadi adalah vibrasi kita akan berubah gitu loh. Yang tadinya kacau, tak menentu, begitu kita sembuh, vibrasinya akan berubah. Semakin bagus vibrasi kita, maka kita akan masuk ke frekuensi yang lebih tinggi. Nah, disitulah kita akan mulai menarik banyak hal-hal yang
banyak hal yang ada di frekuensi tinggi itu. Apakah itu kelimpahan, apakah itu soal relationship, apakah itu soal harapan, keinginan gitu loh. Tetapi artinya adalah kita ini mengaktifasi magnet ini. Dan kita menarik itu di frekuensi yang lebih tinggi. Bukan berarti magnet ini nggak aktif gitu. Pada saat kita belum sembuh, pada saat di sini kita juga akan menarik gitu loh. Tapi hal-hal yang di frekuensi rendah, yang membuat kita itu makin terus diingatkan untuk melakukan proses penyembuhan luka batin. Ya, jadi ada interaksi nanti soal dari peristiwa dengan vibrasi yang kamu pancarkan. Ya, oke. Lalu berikut tips untuk penyembuhan luka batin versi Cohen. Ya. Nah, jadi pada saat dulu Cohen belajar kesadaran mengenal diri itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu akui. Ya. Ini soal proses untuk mulai bisa jujur ke diri sendiri atas bagian-bagian diri kita sendiri, sisi yang kelam gelap maupun sisi yang terang dan penuh cinta kasih dan sayang. Gitu loh. Jadi kadang kita ini terjebak dalam mementingkan opini orang daripada mendengarkan kata hati kita sendiri. Jadi kita justru tidak mampu untuk jujur soal situasi yang sedang kita alami, kesulitan yang sedang kita jalani, gitu loh. Struggle-struggle yang belum bisa kita beresan, gitu loh. Dan ini nggak bisa dimulai sebelum kita mengakui. Mengakui kalau kita sakit, ibarat ke dokter. Kalau kita nggak jujur, pasti tanya sama dokter. Dokter itu akan salah membuka resep. Makanya kita nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi proses akui itu adalah salah satu hal yang sangat penting di awal. Ya, mengakui soal keterpurukan kita, luka-luka batin kita. Kuncinya adalah jujur ke diri sendiri. Ya. Nah, yang kedua itu soal terima. Setelah diakui baru bisa diterima. Oh iya ya. Ini soal bab penerimaan atas apa yang sudah terjadi sebagai bagian dari satu kesatuan proses, belajar, dan bertumbuh untuk jiwa kita sendiri, sehingga kita tidak lagi mudah untuk menunjuk dan menyalahkan pihak lain sebagai proses pelarian akibat tidak jujur ke diri sendiri. Sorry ya, agak pilek. Jadi proses akui itu akan membawa kita untuk mudah menerima. Ya. Menerima apapun kejadian, pengalaman, sakit hati yang terbentuk menjadi luka batin dan trauma. Jadi bab penerimaan ini sangat esensial, penting sekali. Ya. Penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur apakah kita on the way menyembuhkan atau kita malah masih terjebak dalam survive. Yaitu terus-menerus mengulangi episode yang itu-itu aja, walaupun dengan aktor, aktris yang berbeda. Gitu. Misalnya seperti halnya kerjaan. Kita pindah, kadang-kadang kita tuh lari dari masalah pada saat kita itu belum bisa menerima, belum bisa mengakui, belum bisa jujur gitu ke diri sendiri. Jadi kita begitu ada ketidakcocokan, kita terburu-buru melakukan yang namanya itu
pelarian, escape. Ya. Padahal begitu kita escape ke tempat kerja yang baru, sama juga episode yang harus kita jalani gitu. Karena by design kita ini harus menyadari ada yang harus kita bereskan di dalam diri. Selama itu tidak dibereskan, selama itu tidak disembuhkan, selama itu tidak disadari, maka kita akan sulit untuk bisa menerima dan mulai proses penyembuhan luka batin. Yang ketiga itu adalah soal pahami. Nah, ini lebih ke ranah laku ya, praktek. Jadi untuk menyembuhkan luka dan trauma batin itu dibutuhkan yang namanya laku dan juga praktek. Ya ada banyak cara gitu loh, bisa dengan menambah pengetahuan, bisa juga dibersamai di tahap awal hingga ke ranah mampu berdamai dengan diri sendiri dan bisa melepas semua luka batin dan trauma itu dan belajar untuk bersyukur untuk semua pemaknaan yang dihadirkan selama ini karena semua mempunyai makna bagi jiwa kita. Jadi di proses pahami ini soal praktek, soal laku, action, ya. Dan step yang dilakukan tuh bisa lewat yang namanya shadow work. Ya. Kita menghadapi luka-luka batin kita lewat mengakui dan menerima. Setelah itu melakukan proses letting go. Setelah penerimaan itu akan ada banyak yang namanya itu luka-luka batin, beban emosi yang terilis. Dan itu nggak bisa akan terilis kalau kita nggak ada laku untuk proses menyelami, menghadapi luka batin kita sendiri. Ya. Nah setelah kita mulai letting go, ya, ada rasa plong seperti ada batu besar yang terlepas gitu loh dari batin kita. Sehingga kita mulai mampu menyadari soal self value kita, nilai kita sendiri. Gitu. Bahwa kita ini bermakna, kita ini bernilai. Apapun opini orang, apapun ucapan orang, itu hak mereka. Karena kita sejatinya nggak bisa mengontrol apa yang di luar diri. Ya, yang dimana self value ini akan membawa kita masuk ke self love. Jadi pahami itu soal doing all the process, menjalani seluruh prosesnya lewat yang namanya praktek. Ya, memang tidak sesimpel penjabaran ini, tetapi begitu kamu memulai, begitu kamu aksi, maka kamu sedang mengundang semesta untuk bereaksi. Karena hukumnya seperti itu, aksi reaksi. Kalau kamu nggak berniat dan berusaha untuk merubah takdirmu, nggak ada yang bisa merubah itu. Gitu loh. Karena hukum semesta diciptakan itu salah satu konteksnya adalah soal adil. Kalau kamu rebahan, kalau kamu meratapi aja, kalau kamu cuma mengeluh aja, maka tidak akan ada aksi. Ya. Maka akan dihadirkanlah peristiwa-peristiwa yang bikin kamu tetap mengeluh. Tuh kan, ya kan, percuma kan. Nah disitulah makanya proses mengakui itu penting. Saya akui ya, kalau saya masih banyak luka batin, tetapi saya juga menyadari kalau yang bisa menyembuhkan luka dan trauma batin itu cuma diriku sendiri. Ya.
Lalu yang berikutnya adalah soal lampaui. Ini soal move on. Setelah kita bisa pahami dan kita bisa menerima, dan kita juga kalau bisa memaafkan dan juga mengampuni, maka jiwa kita akan bertumbuh, berevolusi, masuk ke level kesadaran yang lebih tinggi. Kenapa? Artinya kita sudah move on, tidak lagi terjebak dengan luka yang itu-itu aja, trauma yang itu-itu aja, cara pandang yang itu-itu aja, persepsi yang itu-itu aja. Sehingga kita mulai balik ke settingan awal jiwa kita sendiri. Kenapa hadir di kehidupan ini? Yaitu untuk belajar, bertumbuh, berevolusi, dan satu lagi berkarya. Ya, lewat pengalaman yang harus dialami dan dipetik maknanya. Nah, jadi esensi dari perjalanan dari gelap menuju terang sebenarnya adalah perjalanan dari jiwa itu menuju menemukan maknanya. Buat apa saya ada di sini gitu loh. Ya. Jadi ada proses evolusi dari terjebak, menyembuhkan diri, masuk ke ranah kebermanfaatan untuk diri, keluarga, dan juga sesama. Nah, di situ ketemu makna dia. Sehingga pemaknaan soal luka batin dan trauma batin yang dulu dianggap sebagai tragedi justru bisa dipahami sebagai sebuah berkah dan bagian dari proses yang mengarah ke cinta kasih setelah mampu dilampaui. Nah, pada saat dia melampaui itu, dia berada di level kesadaran yang lebih tinggi sehingga dia bisa memaklumi gitu loh, bahwa setiap orang itu mempunyai prosesnya masing-masing. Setiap jiwa itu sempurna sesuai level kesadarannya masing-masing. Ya, kalau dia masih mental korban ya sudah, pasti dia akan berperilaku seperti itu. Tetapi setiap saat kita mempunyai yang namanya itu pilihan. Ya. Nah, jadi belajar kesadaran itu soal mengenal diri, sehingga kita bisa membuat pilihan apa yang terbaik buat diri kita sendiri nanti. Karena setiap pilihan itu akan ada konsekuensi yang mengikutinya. Kalau pilihannya buruk, ya konsekuensinya buruk bagi kita. Kalau pilihannya baik, maka konsekuensinya juga baik bagi diri kita sendiri nanti. Ya. Nah, berikutnya adalah menyembuhkan luka batinmu adalah salah satu bab terpenting dalam perjalanan spiritualmu. Ya. Karena untuk berjalan di ranah spiritual, agar lebih bisa cepat mendalami, masuk ke ranah asas kebermanfaatan, salah satu kewajiban yang harus terpenuhi adalah soal kecerdasan emosional. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang dalam proses berspiritual itu kita melihat ranah emosional itu sebagai dengan sebelah mata. Padahal sisi emosional itu harus diakomodir. Penting sekali. Makanya penerimaan itu sebisa mungkin diusahakan dipraktekkan secara totalitas. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu endapan emosi apa yang masih terjebak di ranah bawah sadar. Nah, di saat kita berupaya untuk menghadirkan penerimaan secara total, disitulah ya, kita siap untuk menghadapi ya, luka batin kita sendiri yang mungkin tidak kita sadari karena terpendam di ranah bawah sadar. Ya.
Nah, jadi kecerdasan emosional itu syarat sebelum kita masuk ke ranah asas kebermanfaatan. Kenapa? Karena nanti juga akan saya bahas soal spiritual trap atau jebakan spiritual pada saat kita mengabaikan emosi yang belum cerdas atau yang luka batin yang belum sembuh. Namun kita terburu-buru mencari solusi praktis untuk bisa bermanfaat. Makanya di situ dia bisa mencapai dari IQ. Dia langsung dari IQ itu, jadi dari IQ kecerdasan intelektual dia belajar pengetahuannya langsung ke sini tanpa dia muter ke sini. Harusnya ini kan beres, ini beres, sehingga ini beres, nggak ada isu. Nah, yang terjadi itu orang tuh mencari solusi praktis. Ininya nggak diberesin, masih belum nggak cerdas. Makanya pada saat dia nyampe di sini pun ngomong soal spiritual, ngomong soal Tuhan, dia masih menggunakan yang namanya ego. Inilah yang disebut sebagai spiritual ego. Dia terjebak dalam konfliktual, debat kusir gitu loh. Ya kan? Dia ini ngotot soal pemahaman dia sendiri soal spiritual. Ya. Kenapa? Karena emosinya nggak diberesin. Jadi dia tetap aja baper, tetap aja emosian gitu loh. Ya. Sehingga dia tidak mampu bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak bisa bijak sini, terburu-buru untuk bijaksana. Dan cinta kasihnya nggak hadir gitu loh. Ya. Jadi hati-hati guys. Oke. Nah, sorry. Bentar. Nah, jadi konklusinya adalah bisa disimpulkan bahwa proses mengalami dan menyembuhkan luka batin itu adalah syarat awal dan utama bagi pemantasan jiwa kita sebelum masuk ke ranah yang lebih dalam, yaitu soal mengakses potensi jiwa dan mengaktualisasikannya. Kenapa? Karena potensi jiwa ini ya itu adalah modal besar untuk menjalankan misi jiwa. Dan misi jiwa ini asasnya cuma satu, yaitu kebermanfaatan. Oke? Jadi pengalaman hidupmu itu nggak jauh-jauh dengan potensi jiwa. Potensi jiwamu itu nggak jauh-jauh untuk misi jiwa. Misi jiwamu itu ya cuma untuk kebermanfaatan. Ya, jadi itu adalah proses yang tadinya jiwa ini dikendalikan oleh ego dan pikiran, sehingga terjadi ketidakselarasan antara hati dan pikiran. Begitu disembuhkan, melakukan proses self-healing, maka jiwa bisa kembali sekali lagi menjadi pengendali atas pikiran dan juga ego. Nah, disinilah mulailah terjadi keselarasan, koherensi antara hati dan pikiran. Ya, dan hati itu akan kembali menjadi pemimpin karena itu adalah tempat jiwa berekspresi. Jadi dia mengendalikan pikiran. Pikiran bekerja untuk si jiwa. Begitu juga ego, tugasnya adalah melindungi. Gitu loh. Ya. Jadi konklusinya adalah niat dan usaha kalian. Gitu loh. Hanya itu. Ya. Untuk melampaui luka-luka batin dan trauma yang mungkin terproyeksi dari lewat masih banyaknya hutang, soal relationship dengan pasangan yang masih tidak harmonis, ya,
adanya adanya apa namanya tuh jarak antara orang tua dan anak, hubungan. Dan ini mungkin harus dicek gitu, dan diakui. Kalau ternyata apa yang terjadi di realita itu, saya juga punya andil atas itu. Jadi belajar jujur, lalu belajar terima, pahami, dan lampaui. Oke? Nanti Kohen akan coba angkat lagi beberapa hal yang terkait dengan ini, mungkin soal belenggu diri, karena masih ada kaitannya dengan luka batin. Nanti Kohen siapkan materinya, dan Kohen akan mulai buatkan videonya kembali. So, sampai di sini dulu. Semoga apa yang Kohen sampaikan bisa relate, bisa dipetik satu dua hal sebagai bahan untuk kontemplasi, bahan untuk mulai ya masuk ke dalam diri. Intinya saya berharap semoga ada manfaatnya. Sampai di sini, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke? So, sampai ketemu lagi. Seperti biasa, tetap semangat, belajar dan praktek. Jangan lupa untuk berterima kasih ke diri kamu sendiri dan juga mencintai diri kamu sendiri. Terakhir, I love you all. Bye.